Good morning everyone. Morning blessing kali ini kita sama-sama melihat Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Mari kita mulai melihat kata berduka cita. Kata berduka cita ini dalam bahasa Yunani dipakai kata panteo. Panteo ini punya dua arti. Arti yang pertama adalah berduka cita karena pengalaman hidup di masa lalu, pengalaman hidup yang menyakitkan. Tapi arti yang kedua dari panteo ini adalah hidup dalam penyesalan karena dosa. Ada pelanggaran yang dia buat sehingga ia menyesal. Dan bagi mereka yang menyesal karena dosa, Tuhan berkata mereka akan dihibur. Ayat ini punya makna yang sejajar dengan Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Mengapa orang letih lesu? Karena ada pengalaman, ada sesuatu yang menyakitkan di masa lalu. Dan mengapa orang berbeban berat? Karena ada penyesalan, ada kesalahan, ada pelanggaran yang dia buat. Dan bagi mereka yang datang dengan penyesalan, dengan duka cita, apapun itu, Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan." 3 rahasia berkat dari kelegaan. Pertama, kelegaan bicara tentang pengampunan. Seseorang akan merasa lega ketika dosanya diampuni. Dan hanya Yesus yang dapat menghapuskan dosa. Ada 4 orang membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Karena sulitnya mereka masuk ke dalam rumah, mereka naik atap, membuka loteng, dan menurunkan orang lumpuh tersebut persis di depan Yesus. Melihat peristiwa itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan pada saat itu banyak orang, khususnya orang-orang Farisi, mulai menggerutu siapa orang ini bisa mengampuni orang berdosa. Tapi kemudian Yesus berkata, supaya mereka tahu bahwa anak manusia dapat mengampuni dosa. Apapun kesalahan yang kita buat, pelanggaran yang kita buat, yang membuat kita menjadi berduka cita, membuat kita menjadi lemah, tak berdaya, datang kepada Yesus. Maka percayalah, Dia akan memberikan pengampunan dan kelegaan. Berkat yang kedua tentang dari kelegaan atau dihiburkan adalah memberikan refresh, penyegaran. Kita butuh jiwa kita disegarkan. Di tengah-tengah kepenatan, siapapun saudara dan saya, kita seringkali merasa letih, merasa lelah, seringkali kita berduka cita karena ada sesuatu yang harus disegarkan kembali. Dan hanya Yesus yang bisa menyegarkan jiwa kita. Dia Tuhan, Dia Gembala yang baik, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia akan kembali merefresh, membuat baru jiwa kita. Pikiran kita, kepenatan kita, di dalam Yesus ada kelegaan. Datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan refresh, memberikan menyegarkan, memberikan hati yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru, roh yang baru buat saudara juga buat saya. Arti yang ketiga dari dihiburkan, dari mendapatkan kelegaan adalah relief, yaitu kelepasan, kelegaan. Saudara akan mendapatkan kelepasan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Ada hal-hal tertentu di mana kita nggak bisa melepaskan diri kita sendiri. Keterikatan kita membuat kita seperti orang yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu mau kemana. Begitu terikat, kita seperti berada di sebuah lingkaran setan. Kita berbuat dosa lagi, kita berbuat salah lagi, kita mabuk lagi, kita jatuh lagi dalam dosa, kita jatuh lagi dalam perzinahan, kita jatuh lagi dalam perselingkuhan, kita jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Dan sulit bagi kita untuk lepaskan diri dari dosa seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, mereka yang berduka cita. Kalau saudara hari ini ada penyesalan karena dosa yang saudara buat, dan saudara datang kepada Tuhan, percayalah,
Dia akan memberikan kelegaan dan kelepasan buat setiap saudara. Terima berkat kelegaan, terima berkat pengampunan, terima berkat penyegaran dari Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Dunia akan melihat karya Kristus yang ajaib bekerja dalam hidup saudara. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat yang baru di hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.